Halo, selamat datang di IG Mestra hari ini dan selamat bergabung di Bincang Bareng Mestra di topik kita hari ini. Ya, kita hari ini akan live IG bincang bersama Andreas Kansil, pendiri dari Pandara Sport. Eh, Sebelumnya kita akan menunggu kehadiran Mas Andreas Kansil yang oke. Eh, untuk tema kita hari ini akan kita mulai. Ya, selamat sore Mas. Halo, halo, apa kabar? Apa kabar Mas? Baik, baik. Baik ya. Sehat-sehat aja Yuk, Mas ya? Ya, sehat-sehat, ya. ya syukur puji Tuhan. Alhamdulillah. Kita masih, ya, ya. Semoga seterusnya tetap semangat ya Mas ya dan sehat dalam kondisi sekarang ini. Amin, amin, ya. Amin. Ya, tadi saya sudah membuka sedikit ya. Tema kita hari ini akan bicara dengan Mas Andreas Kansil, yakni pendiri ya atau direktur dari Pandara Sport ya Mas ya. Oh, Ya, ya, ya. sesuai dengan tema kita dan judul kita, tema hari ini ya, yang judul hari ini mengenai mengelola event olahraga di masa COVID-19. Ya, karena Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa um, virus COVID-19 ini itu berdampak sekali di berbagai bidang ya Mas ya. Bidang betul. terutama wisata dan hiburan. Karena memang sifatnya itu melibatkan crowd atau kerumunan massa dan masyarakat massa yang banyak. Dan Ya, ini tentunya akan menjadi tantangan nih ke depan buat event-event pariwisata dan khususnya ini untuk event olahraga yang padahal sudah beberapa tahun ini ya Mas ya, ada kurang lebih 2 sampai 3 tahun ini udah sangat meningkat sekali ya namanya event olahraga. ya, betul, Sehingga betul. dan ya dengannya COVID tentu akan bagaimana dampaknya dan seperti apa makanya kita akan diskusikan hari ini. Baik, mungkin saya langsung saja Mas ya Mm. ke tema kita dan diskusi kita hari ini, yaitu sebenarnya bagaimana sih Mas secara mendasar dulu ya, pengantar dulu lah Mas. Ya, oke. Event olahraga itu kan orang tahu tuh ya lomba maraton misalnya, Ya, sepeda santai, fun run, festival yoga dan sebagainya ya itu ya kita bisa nyebutnya itu event olahraga lah itu Mas, event kesehatan. Mungkin Mas bisa ceritakan secara awal bagaimana event olahraga itu seperti apa, bagaimana mengaturnya, dan kemudian sampai perkembangannya sebelum terjadi COVID. oke. Ya, silakan Eh, Mas. ya, ya. Jadi terima kasih mungkin sebelumnya Mas Mestra sudah apa namanya diajakin untuk ngobrol-ngobrol nih malam ini seputar Sama-sama Mas, terima apa kasih. pelaksanaan event ya kan, terutama kayak setelah mungkin nanti bagaimana sih pelaksanaan event setelah apa pandemi ini berakhir. Eh Sebenarnya mungkin kayak event, saya sebutnya mass participation sports event lah ya. Jadi satu acara itu event olahraga yang diadakan untuk massal, secara massal untuk banyak orang gitu. Mungkin uh, sudah populer dimulai di daerah Jakarta dengan lomba-lomba lari itu sekitar uh, 2007-2008 mungkin ya. Saya sendiri sih mulai ikutan itu mungkin 2009. Ada beberapa acara-acara 5K gitu di Jakarta. Saya Oh, kebetulan tinggal di Denpasar, ya, Bali. Jadi ya. mungkin buat teman-teman yang tinggal di Jakarta saat itu kayak oh ya suatu event kecil lah biasa kita weekend lari gitu kan sama teman-teman. Tapi buat saya kayak suatu hal yang spesial atau besar banget karena saya harus ngurus tiket pesawat, ngurus Oh, penginapan, terus ke ya. Jakarta lari 5 kilo langsung habis itu langsung ke airport lagi pulang. Eh, dan sejak saat itu sampai sekarang ini di Indonesia
begitu pesat ya perkembangannya, seperti yang Mas Mestra juga tahu. Em, saya pun kayak terlibat di pelaksanaan suatu maraton di Indonesia kayak 2012. Itu kayak pertama kali lagi diadakan maraton setelah sekian lama lah gitu di Bali. Terus sampai 2017 terlibat di Borobudur juga. Itu udah ada sekian maraton lain gitu yang sudah dilaksanakan di Indonesia gitu. Jadi yang saya tahu datanya, kalau saya lihat dari ayolari.in itu ada sekitar, karena mereka punya apa, punya grafisnya gitulah per tahun. Eh, ada sekitar 200 sampai 300 event lari kalau nggak salah. per, Itu per tahun ya Mas itu ya. per Semenjak tahun, ya. 2000 semenjak Kalau nggak salah itu data 2018 atau 2019 gitu. Ada uh 200 sekian apa hampir 300 event lari yang itu beragam ya Mas ya. ya Artinya dari 5K atau fun run sampai ke maraton gitu. Artinya demand-nya masih sangat tinggi gitu. Dan mungkin kita mulai berada di posisi di mana industri mass participation sports ini mulai masuk ke tahap apa yang lebih memperhatikan hal-hal teknisnya gitu. Kita bisa lihat seperti Bali Marathon sendiri yang sebelum dibatalkan 2020 ini kan mereka sempat ya announce bahwa mereka sudah menjadi bronze level road bronze race betul gitu ya, versinya yes. World Athletics. Itu kan suatu pencapaian juga gitu. Saya pun meskipun sudah tidak terlibat lagi di Bali Marathon kayak wow, bangga gitu ada race maraton di Indonesia yang apa namanya punya road race label. Betul. Dan Ya. ya, dan apa namanya, kita juga bisa lihat eh, ekspektasi dari para peserta, mau itu event lari atau triathlon atau sepeda juga makin meningkat gitu ya. Mereka mulai Betul, membandingkan Mas. apa event-event yang ada di Indonesia ini dengan event-event yang mungkin ada di luar atau di negara tetangga tuh, bahkan kayak misalnya kalau maraton one of the world marathon majors gitu. Ya, Walaupun sebenarnya kan jauh banget, tapi bisa merasakan ekspektasi itu euforia tuh lah mulai gitu. ada, ya kan? Karena mereka pun yang tadinya mungkin baru berani ikut-ikut event di tanah air di Indonesia, mulai lama-lama, oh saya mau traveling ke apa Singapore Marathon misalnya gitu, atau banyak sekian banyak orang teman-teman kita juga yang udah nyobain Ikut lari maraton di gitu, Mas. ya World World Marathon Majors kayak Tokyo, New Atau York, Mas Anda sendiri di New Berlin. York Marathon. Ya, ya, saya sempat sempat nyicipinnya di New York Tahun lalu ya. gitu. Tahun Ya, lalu sebelum bener. pandemi ya, Mas ya. Ya gitu. Jadi Oke. ya sangat-sangat cepat ya perkembangannya dan sangat pesat gitu. Peminat apa event-event lari pun, setiap event lari kita bisa lihat angkanya selalu bertumbuh ya gitu. Event-event kayak maraton di Jakarta, maraton di Borobudur, di Bali itu semua angka pesertanya selalu meningkat setiap tahun gitu. Jadi ya, Ya, apa apalagi namanya, masa depannya keren banget sih kalau ngomongin event. ya pada ya masa depan terakhir tuh memang cukup apa meningkat pesat dan ini menjadi industri yang menjanjikan nih Mas ya pada Yes, ya ya, saat ini. Dan perlu diketahui juga bahwa Mas Andreas ini pendiri Pandara Sport. Pandara Sport itu yang mengorganize event-event olahraga ya di Indonesia ya. khususnya yang memang seperti event Borobudur Marathon, kemudian Ya, Bali Triathlon ya Mas ya. ya. Dan terakhir ini Enggak. kalau tidak salah Triathlon Series ya Mas ya, yang lagi rencana itu Mas ya. Ya, jadi kita di Pandara Sports sekarang ini sedang Nah, kita terlibat di suatu konsorsium lah, bisa hmm, disebutkan konsorsium dengan beberapa apa namanya perusahaan lain juga. Kita sebut namanya Indonesia Triathlon Series. Jadi ini kita lebih ya, ke tujuannya untuk memajukan olahraga triathlon di tanah air sih. Jadi kita ingin apa namanya menggandeng organizer-organizer yang berminat untuk mengadakan triathlon, terus kayak seperti mungkin uh, mau sharing beberapa guidelines aja sih supaya kualitas event mereka semakin baik, terus juga mungkin membantu dari segi promosi, marketing dan lain sebagainya gitu loh, supaya event-event maraton di Indonesia kualitasnya semakin baik dan semakin apa kelihatan juga oleh peminatnya.
karena Ya. banyak yang bikin acara triathlon tapi kayak kita baru tahunya acaranya hari Minggu, kita baru tahu hari Jumat gitu ya, nggak mungkin juga sih langsung berangkat bawa sepeda. Tapi ya harapannya sih Indonesia Triathlon Series atau kita biasa sebut ITS ini kedepannya kayak menjadi suatu platform buat bukan cuma buat organizer tapi juga buat pecinta olahraga triathlon tuh untuk apa ya, mereka jadi lebih termotivasi lagi sih karena kita lagi membangun suatu point system juga di dalam ITS ini sehingga kayak tiap mereka partisipasi di suatu lomba triathlon atau kayak virtual race kemarin beberapa ada 2 virtual race yang kita sempat bikin itu mereka bisa dapetin apa namanya ITS points kita sebutnya gitu. Nah nanti itu Oh, semacam kayak kedepannya label apa? Kayak uh, WMM itu ya Mas ya, dapat semacam poin-poin untuk ya ya. ya seperti WMM Age Group Points ya betul kayak Oke. gitu. Gitu. Ya, artinya ya Pandara ini kan sudah cukup, ya bukan cukup lagi, malah sudah sangat profesional ya, karena di Indonesia ini sudah berhasil kalau saya lihat dan saya mengalami sendiri, itu seperti menyelenggarakan event ya standarnya sama seperti event-event yang ada di luar negeri misalnya Mas ya. Oh, Nah, makasih. ya kadang ya mungkin terlihat dari biasanya kan event itu dari tertata rapinya Mas ya, perlombaan ya, dimulai Nah, jalur dan semuanya ya, memanage crowd itu kan tidak mudah ya Mas ya, kalau memang tidak ada pengalaman dari sebuah event organizer olahraga dalam mengelola event yang cukup besar seperti lomba lari maraton gitu Mas. Nah, uh, itu ada nggak Mas kuncinya Mas sebetulnya di event olahraga, dalam menyelenggarakan event olahraga untuk bisa menarik crowd yang dia bisa merasakan aura fenomena lomba itu gitu Mas? oke. Yang Mungkin di standarnya itu dasar sisi Pandara atau mungkin dari Mas? ya ya. Kalau kita sih melihatnya dari segi pelaksanaannya tentu harus rapi dan sesuai seperti rencana lah ya. Maksudnya kalau seandainya kita merencanakan untuk melakukan lomba maraton gitu misalnya, kita ya harus melakukan segala sesuatunya yang perlu disiapkan menuju ke hari H. Contoh misalnya kayak di Borobudur itu, by the way saya koreksi, Borobudur Marathon itu organizernya Kompas ya. Kita Oh, Pandara Kompas ya, ya. Sportsnya Oh sebagai ya, race manajemennya. race manager ya. Oh, sorry, sorry. Oke, ya. Jadi nggak apa-apa. Oke. Jadi kayak misalnya contoh di Borobudur Marathon itu Hmm. sekian bulan jauh sebelum race itu ketika ini balik ke 2017 ya. Ya, yang awal Ketika mulanya itu Mas. Ya. ada wacana mau buat maraton di Borobudur ini, yang pertama kita Ya. lakukan adalah mencari rutenya, ya kan. Tentunya ini kayak salah satu yang menjadi daya jual si maraton, ya kan. Orang kadang kan mereka mau pergi mau melihat satu daerah, apa sih keunikannya gitu kan? Apa sih ada pemandangan kah atau ada apa namanya suatu hal bersejarah, bangunan bersejarah gitu, misalnya kayak kita pernah bikin event di mana di Bandung atau apa lagi gitu misalnya. Nah itu salah satu yang kita harus siapkan di awal. Nah kemudian kalau kita bicara dari hal teknisnya, kemudian dari kayak misalnya pengakuan dari suatu kayak asosiasi internasional seperti AIMS, jadi kita harus mengukur, mensertifikasi rute. Jadi rute yang sudah kita gambarkan, sudah kita telusuri itu, kemudian kita mengundang suatu seorang course measurer dari AIMS atau IEMS, kemudian dia uh, mengukur lagi, memastikan jaraknya, misalnya maraton 42,195 km, dan menerbitkan si sertifikat itu. Gitu. Nah itu baru satu aspek dari sekian banyak. Nah kemudian kayak uh, misalnya race centralnya ya kan mau bangun apa aja di situ, terus kita membuat layout uh, race centralnya itu sendiri, mengatur nanti kayak flow atau lalu lintas si pelarinya kayak gimana. Itu dari segi aspek operasional perlombaan. Belum lagi di rute nanti banyak sekali sih Mas kalau di rute tuh ya Ya. dari buat apa namanya kilometer markernya sampai ke signage sampai kayak 2 tahun lalu ya 2 tahun lagi 2018 kita buat si garis biru itu yang apa namanya yang menunjukkan apa jalur tercepat menuju finish dari start lah.
Belum lagi kalau kita masuk ke apa namanya ranah communication-nya gitu ya, dari promosi, marketing, Marketing, betul. seperti Mas Misra tahu juga kan karena Mas sempat melakukan research untuk Borobudur Marathon Ya, tahun lalu itu dengan apa namanya kita sangat nge-push mereka kita, apa Borobudur Marathon sebetulnya itu pawone gitu. Jadi kayak dapurnya Borobudur Marathon. Beneran dapur maksudnya dalam arti kayak ada mengenalkan masakan dari makanan-makanan lokal. Ya, lokal, iya, tapi juga kayak apa namanya? Menunjukkan oh gini loh tim kita kerja siapa aja yang terlibat di apa pelaksanaan Borobudur Marathon dan seperti itu gitu. Jadi hmm, banyak dan ya menurut saya sih memang sebagai organizer, penyelenggara ataupun owner kita harus tahu sih kita mau menarik market yang seperti apa gitu. Karena belum belum tentu market yang tertarik dengan suatu lomba maraton seperti Borobudur, Bali, Jakarta, dimanapun itu mungkin eh, orang-orang yang sama. Misalnya kalau kita mengadakan suatu event fun run gitu, ya, dan Andra. itu ya, ya Nanti kalau orang, ya nggak baru sih Mas ya, tapi kalau misalnya membuat event fun run tuh atau event-event olahraga ini sebetulnya kuncinya tuh di mana sih Mas? Supaya ya kebetulan saya pernah dipercaya untuk handle suatu event fun run yang ya yang kecil yes, skupnya event lah. ini ada event ini ada apa ya kayak tokohnya figurnya yang terkenal gitulah Oh, yang menjadi ikonnya si lomba ini gitu. Nah, di awal mungkin si pemilik eventnya ini ngobrol dengan kita, konsultasi sama kita kayak, Mas, bagaimana nih kita mau promote acara lari ini, kira-kira kayak ke komunitas lari mana nih yang bakal tertarik untuk ikutan ini gitu. Terus saya bilang ke mereka kayak, Mas, Mbak, kayaknya kalau approach-nya ke komunitas lari mungkin mungkin ada yang tertarik gitu tapi tidak seefektif kalau misalnya kita karena kebetulan nih ada ikonnya yang cukup terkenal gitu. Eh, saya bilang kenapa nggak kita coba approach fan base-nya si icon ini aja gitu loh si tokoh ini gitu loh. figurnya. Saya rasa itu uh, uh, saya rasa itu justru lebih efektif gitu. Karena kalau dari sisi larinya ya kebetulan pada saat itu jaraknya 5 kilometer. Artinya lebih nyaman lah untuk segala level gitu ya, Bang. Yang udah berpengalaman lari atau yang baru mulai lari itu uh, jarak itu bisa diselesaikan lah gitu. Jadi kita fokus aja ke bagaimana caranya untuk mengundang orang-orang yang Peserta. memang kayak passionate dengan si tokoh ini gitu loh. Oh, Dan oke. akhirnya itu yang terjadi ketika kita langsung push promotionnya, marketingnya ke fanbase-nya si ini langsung rame dan kalau nggak salah beberapa hari langsung sold out lah gitu. Jadi kayak apakah apa namanya kalau seandainya kita contohnya blast ke database email peserta yang pernah ikutan maraton gitu, mereka akan tertarik ikutan? Mungkin ada beberapa gitu. Tapi mungkin tidak seefektif apabila kita mengejar memang kayak crowd yang tepat aja sih. Gitu. Artinya ada ikonnya lah Mas ya, Iya, yang bisa menarik gitu. daripada event tersebut ya. Benar. Oke, kita sapa dulu beberapa uh, yang sudah gabung nih Mas di kita nih. Oh ya, Ada Anastasia Perwanti, halo Mbak. Catherine Rini, Retno Reufa, Anis THR ya, Nabila Sarjani, Nanda Naya Putra, dan juga tadi oh ada ya. beberapa ada Retno Yulfa ya, Wah lalu ini ada ada Kalimenas nih, Long Run Runners ada nih, kayaknya dari Runners nih Mas. wah Long Run Rangers nih Long Run Rangers ya, Long Run lokal Rangers. Magelang nih. Saya nggak boleh Oh, salah lokal ngomong. Magelang. Oh, halo. Selamat bergabung, Long Run Rangers. Ada juga Edo Budiman nih, Bang Bos. Wah, ini Wah ini salah satu race ya. announcer eh, Oh, oke. ternama lah di Indonesia nih. Oh, yang sering ini ya Mas ya, yang kalau di sebelum start itu ya.
Wah iya. Oke, Pak Edo. Lalu ada Joje Pane, Bagus Wah, halo Om Citra, Joje. Jerdut apa Jerdut nih Mas ya, Jerdut. Nah, Jerry Di nih, Jerry, DJ Agung fotografer ya. lari. Ya, Oh, oke. Ada DJ Agung 99, Wina Zombie, Healthy Skin, Reno Manggala, ada Nabila ya tadi udah Skyran, Helen, wah ya. sekarang tuh Ya peser terima saya di kasih. Jadi Magelang tuh Mas. siapa Mas? Ini baru gabung Expo eh Ready. ya, Oh, ini kayaknya banyak yang dari tim Borobudur Marathon nih kayaknya Mas. nggak tahu mungkin. Moga-moga tadi saya nggak Semoga salah nanti ngomong. tahun ini berjalan lancar ya. Amin, amin. Ya, Amin ya. kita Oke, masih nanti kalau ada yang ini mau sih bertanya front apa silakan dalam. untuk isi apa di kolom saja, nanti kita bisa sampaikan ke Pak Mas Andreas. Jangan Pak lah, Ya, masih iya Mas. Oke Mas, sekarang kita masuk ke tema yang utama kita yaitu COVID-19 nih Mas. Tadi kan kita lihat event ya. maraton awalnya sampai puncaknya ya, sampai 200-an event loh tahun lalu ya Mas ya. Mhm. Lalu bagaimana ngelola event maraton atau event olahraga ya, event maraton khususnya. Nah sekarang ini COVID-19 ini kan tantangan Mas, karena kerumunan nanti, apalagi sebetulnya saya mau nyebutnya tadi era new normal Mas, cuman kayaknya agak-agak susah kalau new normal itu gimana diandaikan gitu Mas. Saya langsung COVID aja lah, karena kan COVID ini selamanya kan ada mungkin ya Mas ya, kalau kecuali ada Ya. obat. Kalaupun ada obat, ada vaksinnya juga, ya kita apa kita kena dulu, apa kita nggak kena, kita nggak tahu lah Mas ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai kena dan ya semuanya sehat. Cuman artinya COVID ini kan ya kalau ada yang bilang kan harus berdamai dengan COVID, berdampingan dan sebagainya. Artinya ini sudah ada penyakit Mas, dan kita dia tahu adakah aturan baru nanti dari pemerintah atau mungkin dari berbagai pihak mengenai event olahraga. Minggu lalu kan saya sudah bahas tentang sepak bola Mas, supporter sepak bola di era Ya. new Ya. normal ya. Ya walaupun masih menunggu aturan yang ada gitu. Nah sekarang kira-kira dari Pandara sendiri gitu Mas, atau dari Mas sendiri sudah membayangkan belum di era COVID-19 ini nanti seperti apa Mas event olahraga ini, dan apakah Biar perubahan apa yang terjadi nanti? oke. Jadi memang semenjak COVID-19 itu masuk ke Indonesia gitu ya, mungkin bukan untuk hanya apa industri mass participation sports aja gitu. Jadi kayak industri-industri lain misalnya kayak teman-teman event organizer yang misalnya di konser musik atau seminar dan lain sebagainya juga sudah mulai apa ya kayak kayak menyatukan pikiran mereka lah gitu, saling brainstorming, diskusi. Ya kayak begini juga mungkin kayak apa sih apa yang kita perlu lakukan setelah kayak pandemi ini selesai dan kita bisa mengadakan event-event lagi. Dan saya pun eh, ikut mengikuti kayak beberapa webinar-webinar yang kayak dilakukan apa teman-teman di industri juga berbicara tentang new normal tadi gitu. Saya sih sebenarnya saya minggu lalu belajar satu ini terma. Jadi kita nyebutnya nggak new normal. Saya apa teman-teman Oh, kita nyebutnya next normal. oh next normal Karena ya, next atau post normal normal Mas, bisa jadi. post normal Jadi ya kayak betul. saya suka sebutan next normal. Oh ya juga ya. Oke. Normal berikutnya seperti itu. Jadi anyway, terus jadi melalui webinar-webinar ini, diskusi-diskusi dengan teman-teman juga, kita mulai kayak merumuskan beberapa ini sih rencana atau protokol, prosedur apa yang perlu dilakukan di event-event lari atau event-event olahraga yang massal itu ketika pandemi ini berakhir gitu. Um, Sebenarnya nggak ada kayak suatu pakem yang harus begini sih, tapi pada intinya kan bagaimana kita eh, mengurangi apa ya touch points gitu loh, interaksi saling saling berdekatan, saling bersentuhan gitu kan sebenarnya targetnya mungkin seperti itu, which is ya sangat challenging lah kalau Mas Mistra tahu gimana caranya sih orang kayak kita belum belum lari aja gitu udah harus
dempet-dempetan masuk apa Di start start itu floral ya kan, dempetan. Ya, gimana ya, betul. caranya gitu. Jadi ya ya memang kita secara industri, secara secara bersama kolektif itu kayak mulai memikirkan prosedur-prosedur start baru sih di apa setelah Hmm. pandemi ini berakhir ya kan, apakah harus dipisah dalam arti kita buat wave starts si apa namanya sehingga orang-orang ini tidak harus berdempet-dempetan, atau staggered start di mana pokoknya ada jarak antara pelari gitu ya secara 360 derajat. Terus juga aktivitas seperti apa di rute gitu. Apakah akan ada lagi cheering points? Mungkin cheering points tetap bisa ada, tapi kita harus lebih kontrol aja sih gitu. Harus artinya jaraknya antara sesama apa namanya cheering member dan mungkin jarak mereka dengan pelari pun kita harus atur. Eh, Terus sebelum larinya respect collection seperti yang Mas tahu. Respect collection ini juga tempat apa Ya, berkumpulnya banyak orang ya, banyak pelari, bukan pelari aja, para peserta mas. keluarganya pun, temennya pun yang ya Wartawan, kan, betul. Ya. wartawan apa segala macam. Ya, jadi ini juga Ya. yang kita bahas terus gitu sebenarnya. Jujur kita mungkin ya kayak di Indonesia ini kita lagi menunggu-nunggu nih event-event maraton yang masih dijadwalkan mungkin kayak di bulan September, di bulan Oktober, uh, untuk apa ketika mereka diadakan tuh kita pengen tahu oke, apa yang mereka lakukan, does it work, does it not work gitu kan, sehingga kita pun kayak di sini bisa melakukan penyesuaian adjustments gitu. Baik dari jumlah pesertanya, baik dari secara operasionalnya, dan lain-lainnya lah gitu. Jadi udah pasti kayak kayak kita udah mulai memikirkan itu sih, dan ini dilepas Sedang kayak dibicarakan ya mas ya. ya gitu ya sedang dibicarakan, tapi kayak nggak ada satu cara yang wah harus begini gitu. Kayak menurut saya juga sih memang ya benar, karena setiap setiap event, setiap lomba unik, begitu juga dan dengan setiap venue pasti berbeda gitu. uh, ada venue yang punya multiple apa namanya akses, ada yang cuma hanya satu akses gitu kan, itu semua kayak harus harus diperhitungkan lah ketika para peserta ini masuk ke race central atau ke garis startnya itu. Oh, Jadi yang satu ya pastinya kayak bagaimana caranya mengurangi apa touch point itu tadi, interaksi poinnya sesama meningkatkan pelari interaksi ya. dengan apa namanya panitia atau marshals, dengan penonton. Terus mungkin mungkin harus adanya kayak pengurangan jumlah peserta yang signifikan sih gitu. Karena Itu ya yang apa ya, kita repot ya. perlu semacam kayak learning curve gitu loh, kayak kalau kita mulai dengan angka maksimal kayaknya nggak mungkin gitu ya, gimana terus kalau tidak sesuai rencana ya udah kacau berantakan gitu ya. Mendingan kayak oke, start small, terus mungkin kita mulai expand lagi pelan-pelan gitu, kayak gitu. Dan Nah ini sama kayak pertanyaan dari Bamso Tavenius mas. Salam katanya dari Semarang. oh Sampai tahu iya, Pak. Dia nanya nih juga mas berkaitan dengan tadi juga mas. Itu Bomart tuh jadi Bomart itu kansnya gimana mas? Borobudur maraton tuh. Nah ini sama nih. Nyambung juga nih ya. mas. Jadi ya kalau kalau apa namanya acaranya kan masih masih apa November. dijadwalkan 15 November 2020, dan kita masih melakukan persiapan untuk apa namanya melaksanakan si Borobudur Marathon di tanggal itu gitu. Ya kan ballot aja masih masih berjalan sekarang kan. Ya, Uh, saya ikut mas. iya, jadi kita Ya, terus. kita sebenarnya masih melakukan persiapan, tapi juga paralel dengan itu kita yang pasti satu yang sedang kita omongin sekarang, apa yang perlu kita lakukan terkait protokol-protokol itu, physical distancing, mengurangi touch points antara sesama pelari, antara pelari dan panitia,
pelari dengan penonton gitu. Terus kemudian aktivitas apa yang masih kita bisa berikan kepada si para pelari ini gitu. Itu beberapa hal-hal yang sedang dibicarakan sih. Nah, di luar dari itu ya tentunya kita menunggu perkembangan si pandemi ini sendiri, Mas, karena Iya, kita kan masih kita masih belum tahu ya tahu. curve-nya nih masih Ya, masih cukup tinggi ya kan. ya, Kapan terus dia lagi juga tinggi. apa di puncaknya dan kapan mulai landai atau bahkan menurun. Ini semua yang bisa menentukan jadi atau tidaknya bisa atau tidaknya lomba lomba apapun lah, bukan lomba maraton diadakan, karena masih banyak juga sebenarnya event-event yang dijadwalkan di September. Masih ada nggak ya Indonesia, nggak tahu nih, kayaknya September masih ada deh, Nggak tahu September, makanya. Bali Marathon kan batal Oktober kan? ya. Kalau Bali Marathon kan mereka udah Maret. mengumumkan kan kalau nggak salah ya. Memang Udah itu ya mengumumkan Mas ya, yang batal. agak sulit itu nanti apalah ketika garis start itu ya Mas ya, ketika crowd berkumpul di garis start. Nah itu yang agak susah ya Mas ya, karena kan nggak ada yang pakai masker, belum itu nggak mungkin ada, tapi kan Ya, lari itu kan juga sulit pakai masker, apalagi jarak 10 kilo ya, aja itu apalagi Mas itu Mas. Ya itu ya yang mungkin itu yang sih. lagi dipikirin mengaturnya ya Mas ya. Ya masker juga eh, itu ya ada plus minusnya lah. Atau Dan start kita udah masker, setelah start lepas masker bisa aja kan Mas. bisa aja mungkin jadi kita memang harus run through atau geladi apa resik lah gitu dengan semua skenario ini nih. Kalau misalnya pakai masker nanti di rute kayak gimana ya kan. Sekarang biasanya kita ngumpulin sampah apa gelas gelas kertas, terus sekarang jadi harus ngumpulin masker gitu, kayak gitu-gitu yang harus kita pikirin. Terus juga belum lagi misalnya apa pakai masker nanti ada efek-efek kesehatan yang tidak diinginkan lah gitu. Karena Iya betul ya, Mas. ya pasti berbeda lah, akan lebih berat berlari menggunakan masker kan. Padahal badan kita kayak butuh oksigen Gitu. seoptimal mungkin gitu. Jadi kayak itu agak berlawanan sih melakukan aktivitas olahraga, apalagi kayak maraton, sesuatu yang intens, terus harus pakai masker gitu. Jadi ya kita apa ya berdiskusi, minta masukan dari berbagai banyak pihak lah gitu. Dan nantinya ya Iya karena hopefully, mm-mm. Kemenpora sendiri belum lagi membuat aturan sekarang ya, saya dengar ya Mas ya, tentang Ya ya protokol di olahraga. Saya dengar itu baik di atlet maupun ya. penyelenggara ya. WHO sih udah mengeluarkan ini ya, apa namanya kayak guidelines gitulah tentang pelaksanaan event massal kayak apa olahraga, baik yang massal maupun yang istilahnya ya yang tidak lah gitu. Kayak misalnya elit pertandingan apa ya pertandingan antara atlet elit gitu. Apa yang harus dilakukan kayak misalnya apa washing stations lah, balik lagi kayak meminimalisir touch points kayak gitu-gitunya sih. Tapi balik sekali lagi belum ada kayak suatu apa panduan yang harus diikuti semua orang lah gitu. Jadi belum ada kayak apa oh Patokannya dengan lah Mas. begini nih ya patokannya lah kayak dengan ini nih kayak semua event mass participation bisa diadakan. Belum ada sih kayak gitu. Dan saya rasa akan sangat unik dari satu event ke event lain. Ya akan ada perubahan yang ya kita tidak tahu ya seperti apa ya Mas ya. Ya, dan kita belum tahu. Kita sapa dulu nih, selamat datang buat Mas Dade Marhendra ya, Ketua Yayasan Bung Karno, Pendidikan Bung Karno. Oke. Ya, selamat datang Mas, selamat bergabung. Ya, beliau juga pendiri dari Universitas Bung Karno, Jakarta. Lalu ada my name Cecil, Kinder Joy. Imron Hussein ya. Ada Gagis Gustra ya. Wah, Rian ini Saputra. Yo, teman-teman di Bali nih. Oh, di Bali, Rian Putra. Semangat, Pak. Wah, ada Ada race announcer lagi tadi masuk, Tommy Prabowo. mana, Mas? Waduh, ini Emma MC-nya Purnama. Borobudur Marathon nih. Rekibo. Emma Purnama nih dari Perth, Mas. Teman dari Oke. Perth. Halo. Halo. Halo Rekibu. Gabriel Gata.
lalu ada Nih Mas Bams nih Rif, salah satu pelari yang kencang juga nih Mas Mistra nih. Dia Bams mana? rajin Bams lang Octavianus. Bams Octavianus nih. Ya, dari Octavianus Semarang dari dari Salam kan ya. Semarang. Iya, rajin rajin podium master. Kenceng banget harinya. Waduh, ini saya perlu di training private nih kayaknya mas. Ada Rian Putra 13. Lalu ada Fanny Wuru. Nah, ini kayaknya mahasiswa saya nih mas. Oke, Maggie John juga mahasiswa ya. Selamat bergabung semua. thank Oke you Om mas. Bam. Oke mas Sehat-sehat ya terus. Anwar ya. God bless. Terima kasih semua sudah bergabung malam ini dan kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Oke mas, kita lanjut tadi lagi ya sambil nunggu ada yang bertanya nih mas. Mm-mm. Uh, sudah ada ya kita bukan peramal ya mas, bukan peramal tapi kita bisa nggak menerawang-terawang gitu loh mas. Apa yang akan terjadi nanti di mass participation sport ini? Sampai hal yang besar ini misalnya Olimpiade Oke. dan segala macam itu mas. Ya, mungkin yang tadi yang tadi kita sebelum sempat bahas adalah kayak misalnya bagaimana respon si pesertanya ketika sudah boleh ada lomba lagi gitu. Apakah kayak mereka akan perasaannya gimana gitu? Apakah takut? Apakah khawatir ya kan? Kumpul dengan teman-teman lagi kayak sekarang ini aja kita mau salaman aja ya kan? Segan gitu. Nah, gimana nanti? Ketemu gitu. teman batuk aja kita kabur, Mas. Iya, kayak ada yang batuk, ada yang bersin aja kita langsung, siapa tuh? Gitu, langsung jaga jarak, langsung melipir gitu kan. Nah, gimana ketika ada 5.000 orang, ada 10.000 orang gitu. Itu yang kita perlu antisipasi juga sih. Bahwa nggak semua orang langsung nyaman ketika pandemi selesai ada suatu lombanya bisa diadakan terus semua pada datang. Jadi kita harus mengantisipasi itu juga bahwa ya kita harus terima bahwa nggak semuanya nyaman untuk kembali race seperti sebelum pandemi ini mulai gitu. Ada sejarahnya nggak mas? Misalnya pernah nggak kejadian seperti pandemi? Kalau di modern ini kan pandemi flu Spanyol ya mas, 1918 ya mas. Ya, itu ada. Jelas saya belum lahir. Iya sih, tapi ada mungkin literatur mas. Pada saat itu mungkin dengar cerita gitu mas. Kalau cerita pasti ada karena event kita terakhir yang Pandara ikut support terakhir sebelum pandemi ini mulai itu adalah Women's 10K gitu by Sana Studio. Jadi kita ikut mendukung si Women's 10K ini yang diadakan di Cipete. Nah, waktu itu bersamaan dengan International Women's Day tanggal 8 Maret. Kalau nggak salah kayak seminggu sebelumnya tuh kayak pertama kali ada kasus positif yang di Depok. Bukan. Iya Depok ya? Nggak, pokoknya yang ramai dibicarakan pada waktu itu tuh benar-benar Depok. Dia karena ada acara apa gitu di Amigos Kemang lah pokoknya. Iya, betul. Nah, itu jadi rame dibicarakan karena Jakarta Selatan kan. Terus kayak si acara Women's 10K ini juga di Jakarta Selatan. Jadilah itu kayak satu-satunya topik yang dibicarakan seminggu sebelum perlombaan. Karena kayak kita juga ya pada saat itu kita udah dapat dukungan nih untuk mengadakan si Women's 10K ini. Terus nah tuh kan Amigos. Bener kan gue ya, Vin? Gustaf. Ya, jadi kita udah dapat izin. Ya, halo Yu, apa kabar? Gila, udah lama banget nggak rumah Ayu. Terus kayak tiba-tiba kayak kita di flag aja gitu. Mas tunggu dulu ya. Ini karena ada si wabah COVID ini, ada kasus positif ini, kita kayak harus nih by the way yang flagging kita adalah Pemprov DKI lah tentunya. Ya melalui Dinkes ya, melalui Dinas Kesehatan. Terus kayak actually mereka sangat suportif ke kitanya sih gitu. Dalam arti kayak mereka mau banget bantuin gimana caranya karena ya pada saat itu mereka ingin mendukung acara ini tapi juga kayak gimana ya supaya jangan sampai setelah event terus tiba-tiba malah banyak kasus-kasus positif baru gitu loh.
Jadi kayak kita duduk terus kita meeting berapa kali, mencoba apa namanya, itu tadi buat protokol gimana memastikan kayak touching points dikurangi. Terus kita pada saat itu ada langsung nyari ini mas apa namanya tuh Oh, termometer itu loh ya, ya, yang ya, ya, apa infrared ya itu. ya, Jadi yang langsung tempel jidat tuh. menentukan ya langsung menentukan apa namanya suhu yang boleh suhu yang bisa diterima untuk masuk gitu kan. Terus di mana checking point-nya, terus apa yang dilakukan misalnya kalau ada peserta yang di atas waktu itu 37,5 Celsius kalau nggak salah. Jadi apa yang dilakukan kalau seandainya ada peserta yang ternyata temperaturnya di atas 37,5 gitu. Dan ya kita sih bersyukur pada hari itu semua sehat gitu kan, yang masuk kita tidak harus kayak menolak peserta atau gimana. Terus ya akhirnya memang berhasil diadakan sih, tapi pengalaman dari itu kalau nggak salah sampai H-1 ya. Enggak, ya H-1. Ya H-1 mas, kita tuh masih kayak ini benar bisa diadain nggak ya besok gitu. Kita udah menyiapkan kayak apa namanya backup plan alternatif. Oh kita jadiin virtual. Oh bukan bukan lagi nyiapin aja. Apa namanya e-flyernya, e-posternya tuh udah siap. Tinggal yang mana nih yang mau dikeluarin. Kita kayak oh, oke, see you guys tomorrow morning, atau yang satu lagi oh sorry guys kita besok virtual aja ya Oh, gitu. oke. Iya, iya. Jadi kayak udah menyiapkan segala macam skenarionya kalau seandainya jadi atau nggak jadi gitu. Ya itu di luar kayak apa tadi yang misalnya termogan, pengecekan kesehatan dan lain-lain. Dan itu pastinya akan menjadi sesuatu yang akan dilakukan lagi sih setelah pandemi ini. Halo Pak Tobing, setelah pandemi Ya, ini Pak Christopher berakhir, Tobing. eh, pastinya akan tetap dilakukan ya pengecekan temperatur, apa namanya eh, prosedur-prosedur kesehatan lainnya. Dan mungkin kayak eh, sebelum hari hanya hari perlombaan tuh akan udah ada apa ya semacam kuesioner atau survei lah kepada para pelari gitu kan, menanyakan ini misalnya aja ya kayak apakah Anda demam dalam 14 hari terakhir gitu, atau misalnya Oh, ya, sudah ya. bisa traveling lagi, apakah Anda baru dari luar negeri kayak gitu-gitunya ya. Mungkin kita harus kita yang harus mengantisipasi atau jemput bola ke pesertanya untuk apa menanyakan kuesioner ini sih. Oh, sorry. Ini balik lagi cerita ke si Women's 10K kemarin tuh. Jadi um, salah satu uh, behind the scene-nya ceritanya adalah kayak ada kalau nggak salah dua peserta, dua ya apa tiga peserta yang mereka orang Indonesia sih, cuman mereka datang dari luar Oh, oke. Indonesia pada saat itu gitu. Nah, terus ceritanya kayak si Dinkes DKI itu menganjurkan, kalau sana dari negara-negara ini kan kalau nggak salah waktu itu ada beberapa top 5 atau top 10 countries lah yang Ya, angka positif casesnya terbanyak gitu. Jadi mereka sudah bilang, kalau dari negara-negara ini himbauan kita sih mereka jangan lari besok. Gitu. Nah, ya balik lagi sih kalau dari race management atau race director, kalau yang gitu-gitu, pokoknya yang susah-susah, yang itu yang harus harus tampang kita aja atau suara kita aja gini. Akhirnya saya harus nelfon si peserta-peserta itu dan bilang, mohon maaf, tapi karena kondisi situasi si COVID-19 ini sekarang kayak ya kita uh, menghimbau untuk tidak hadir besok gitu kan. Nanti kita akan pastinya ada ininya lah, ada kompensasi kayak medalinya atau apa gitu. Nih Pak Christopher Tobing ketawa-tawa karena dia sebelah saya waktu saya nelfon. hadir Pak katanya, Pak. Ya kita ini lagi ya, sapa lagi ada Ade Kurniawan official. Ada Wow, Budi official. Sawaryadi. Ada Nah, Mas Vita Budi, Indiani. ini tim Kompas nih, Mas Mestra. Oh, tim Kompas. Aduh, Halo, depan Pak. kalau telepon apa? Ini bisa sharing nih harusnya nih. Kira-kira bagaimana nih? Iya. Wah, Perkembangan kalau ada Borobudur Mas Budi saya Marathon. nggak boleh salah-salah ngomong nih nyebut Borobudur Marathon. Kemudian ada Morning Coffee.
Morning Coffee, ada Morty Bali, ada Lia Priscilia, halo Lia, ada Aswito, ada Nah, apa nih, Gustaf ya, Avina Gustaf, Amigos tadi Mas, iya, Alvin teman lama saya waktu saya di apa ada di Andika ISI. Hera Mustaqim, oh ini mahasiswa UI nih Mas. Oke, ada Oke. Adria Fadila, ya tadi mahasiswa, Wah, ya ada Agri ya? Agri. ada Agri. Agri ini wah fisioterapis handal lah pokoknya kalau kaki-kaki yang cedera langsung ke Agri Baru gabung aja. Amin Firman. Ah, Ko Halo Amin. Mas, semua Mbak ya. Terima Halo. kasih sudah bergabung malam ini. Oke Mas, terus kemudian ke depan kira-kira apa trennya jadi lomba virtual nih, Mas? Atau digitalnya akan membantu untuk event? Sudah Yang pasti digambarkan? sih sekarang ini di tengah pandemi virtual race udah jadi kayak apa Ya, alternatif webinar, utama lah ya. virtual race, virtual apa juga semua. Webinar virtual ini virtual Aplikasi-aplikasi itu laku semua sekarang. lah. Ya Iya. ya ya benar sih. Pastinya mereka lagi apa namanya lagi meningkat banget demand-nya kan karena teman-teman yang apa namanya hobi lari, hobi triathlon, hobi sepeda tuh kayak mereka butuh outlet lah untuk menyalurkan hobi mereka, passion mereka gitu. Dan ya mau nggak mau virtual races ini jadi opsi utama gitu kan. Kita pun kayak di Pandara Sports kebetulan kita baru minggu ini kita launch Ya, virtual virtual run run ya. berkaitan dengan World Environment Day. Terus waktu Ramadan kemarin dengan ITS Indonesia Triathlon Series kita bikin Ramadan VR. Sebelumnya ada Duathlon VR. Jadi memang apa namanya lagi marak-maraknya nih virtual events, virtual races gitu. Ya, dan itu bisa ini Mas ya. Pak, potensi ke depan itu juga bisa Mas dari virtual event itu. Pasti sih. Waktu kapan itu juga sempat nonton ini apa namanya kan Runhood lagi ada ini nih Runhood apa namanya ya? Ntar salah sebut lagi. Runhood Summit, Connect Summit. Sorry kalau ada anak Runhood di sini. Eh, dan mereka sempat ngundang salah satunya foundernya, aduh gue lupa lagi nama ininya, company-nya. Pokoknya mereka mengaplikasikan teknologi AR, augmented reality ke acara virtual run. Dan itu keren banget. Jadi kayak medalinya ya, kalau nggak salah, kalau lo finish medalinya tuh AR gitu. Ada animasinya lah gitu kalau seandainya di kita lihat pakai I guess aplikasinya ya. Running Connect. Thank Running you Pak Connect. Chris. Ya, itu dia. Running Connect namanya. Ya, gitu. Sama kayak Strava itu Mas ya. Strava maupun Nike, Adidas Ya, lah ya, itu ya. kan ada kayak semacam Saya yakin dia sih bikin kalau dilihat seperti itu kayak ya. misalnya Maret, Februari jumlah downloadnya sama sekarang mungkin udah berlipat ganda kali ya. Iya, dan mereka Semua juga orang buat langsung jump event-event on global itu Strava. Mas ya. Oh iya iya pasti. Kayak Ya, kayak weekend depan kan kalau nggak salah Jokowi si menjadi Strava partneran dengan apa NN Running Team tuh timnya eh, Eliud Kipchoge bikin virtual run juga. Itu juga heboh tuh karena ikutan kayak elit-elit atlet. Nah, gue ngomong elit atlet aja Riva masuk. oh, ini kayaknya ada beberapa runners juga nih bergabung nih Mas ya. Ya, Nih, gitu. selamat datang yang bergabung, baru gabung ada Robert Sakti Siombing, Wes, Angelika Claras, Kang Buah, Kang Buah. Riva 27, Harry Stay, Ya, mulai dah nih. ditegur tuh, masuk tim Kicoge kayaknya Mas Andreas. Ada Abdul Hanawi, One Billion, Altiva, dan Kim Wone, Ya. Tessa Bel Hutasoit. Ya, selamat bergabung. Terima kasih sudah Halo Abel. bergabung di bincang kita. Jadi, Ya, mungkin akhir nih Mas, kira-kira nanti ini
ya tadi udah dibayangkan nih Mas, kita belum bisa ngebayangkan bagaimana pandemi ini dan bagaimana ini dampaknya ke event-event maraton ya khususnya ya, karena Mas yang menangani event maraton ya. Cuman apa ya Mas ya, kira-kira eh, membangkitkan gairah untuk orang itu nggak takut lagi ikut event-event mass participation ya Mas, nggak hanya maraton ya, mungkin ya sepeda juga ya dan lain sebagainya itu, bagaimana Mas? Karena gairah itu kan sekarang ini kan sepertinya ya tadi Mas bilang kan, orang udah takut lagi, rame-rame nanti waduh ngumpul nih, nanti lari dia, udah Ya. biarin start duluan saya paling belakang aja, dia bisa aja begitu akhirnya kan Mas, jadi orang pada parno gitu, Mungkin parno bisa aja, jadi. Benar bisa benar jadi benar. kan, karena dengan Itu situasi ini kan itu benar parno dan banget. Salah satu hmm, iya, itu benar banget sih. Ya saya sih ngelihatnya mungkin mungkin waktu kali ya dengan apa seiringnya waktu orang mulai coba-coba ikutan apa namanya ikut-ikutan race lagi gitu dalam mungkin sebagian besar akan aku cari event yang deket atau yang apa istilahnya yang nggak terlalu rame lah mungkin gitu mereka akan ada yang mencari event-event yang istilahnya nggak terlalu jauh gitu loh dan orangnya juga nggak terlalu banyak itu salah satu skenario yang mungkin bisa terjadi juga dan ya kita sebagai organizer kayak kita harus oke dengan itu bahwa dan artinya mungkin itu kayak kesempatan juga sih opportunity buat kita untuk engaging dengan local communities kita gitu. Misalnya kayak race organizer di Jakarta ya mereka mungkin uh, mendekatkan diri ke komunitas-komunitas lokal, bikin apa event-event 5K, 10K yang lebih grassroots. Nah, kita yang di Bali kayak Pandara Sports ya mungkin kita melakukan hal yang sama di Denpasar, bikin event-event lokal untuk apa istilahnya supaya orang lebih confident lagi lagi aja sih untuk karena ya tadi itu kayak tiba-tiba dari physical distancing kayak 3 bulan atau saya nggak tahu sih nanti pas kita udah ini lagi ya sampai berapa bulan kita physical distancing terus tiba-tiba ketemu ada kayak 10.000 orang itu kayaknya udah pasti banyak banget yang nggak nyaman sih. iya Ya kan, betul meskipun kayak kita udah berusaha untuk apa physical distancing gitu, tapi gimana cara ceritanya 10.000 orang nengok kiri, orang ada di mana-mana gitu, kayak mau ke toilet iya aja jalan kayak mikir, zigzag untuk iya menghindari orang-orang. Jadi kayaknya kita memang harus start small sih, gitu. Start small, start with like your local communities, untuk orang-orang kayak mulai percaya diri, mulai pede lagi untuk ketemu orang-orang gitu ya, untuk uh, mulai ikut lomba-lomba atau event-event lari dan event-event olahraga lain nggak bisa kita paksakan sih. oke jadi usul Mas buat ya misalnya buat para apa ya, Runners, organizer atau organizer, ya organizer lah khususnya lah Mas yang penyelenggara yang membuat mass participation ya, ya untuk ya. kedepannya tuh usul Mas kira-kira bagaimana nih dalam menghadapi pandemi ini Mas? Kan Um, tadi ada dari Kompas kan, betul ada dari Kompas juga mendengar, jadi mungkin sekaligus Gak boleh salah ngomong. masukan. Ada ada beberapa yang ya Ya kalau saya lihat sih ke depan ini ngomong genre apa secara umum ya, bukan hanya ya secara umum Borobudur betul ya, Marathon. Ya, memang harus harus mulai dengan apa namanya dengan jumlah yang lebih kecil. Bukan hanya kayak dari tadi yang kita omongin masalah physical distancing-nya, tapi juga kayak dari hal-hal operasional yang baru nih yang harus kita implementasi di event kita gitu kan. Mungkin kayak yang sebelumnya misalnya hanya kru water station yang pakai sarung tangan, mungkin jadi lebih banyak kru race yang harus pakai sarung tangan gitu kan. Mungkin kita harus beli apa namanya masker udah pasti, tapi mungkin ada beberapa yang lebih dekat lagi dengan runners yang harus pakai face shield misalnya gitu, hand sanitizers, ya itu uh, ya kan, itu udah pasti harus ya banyak dong. Belum lagi kayak titik-titik untuk cuci tangan. Kalau seandainya kita misalnya respect collection di suatu ballroom atau gedung hotel atau apapun itu, struktur pasti ada fasilitas toilet, fasilitas wastafel. Tapi kalau seandainya di oh, lapangan besar gitu kan tidak semudah itu untuk apa namanya menyediakan wastafel untuk sekian apa namanya banyak orang gitu. Ya itu nah ya sih. langsung Jadi aja ke
Nah, ini langsung ada pertanyaan nih. Langsung tanya aja. Jadi berapa bulan infonya jadi atau tidak Jadi Bormar atau Mas? Dan tidaknya berapa persen Borobudur kuota? Marathon? Ya. Kami Oh, ini berharap bicara semua mungkin akan kuotanya kembali Mas. benar-benar. Nah, Ini karena waktu tinggal sedikit lagi ya Mas. Jadi mungkin bisa langsung dijawab aja nih Mas. Sekaligus ya ya, penutup. jadi ya ya. Sebenarnya kalau seandainya jadi atau tidaknya Bormar, ya ya seperti tadi udah jelasin, kita dari panitia memang masih masih mempersiapkan segala sesuatu untuk 15 November. Gitu. Jadi apa ballot pun masih buka, kita masih melakukan apa perencanaan-perencanaan lain untuk si hari hanya, tapi kayak jadi atau tidaknya susah juga ya karena kita kan harus ngikut peraturan pemerintah Protokol boleh apa kan dari tidaknya. Ya pemerintah. kalau tidak Jelas lah. dikeluarkan izinnya ya nggak jalan, ya kan? Jadi maksudnya ya ya memang memang seperti itu adanya di sini dan mungkin di banyak tempat di dunia juga ya kayak gitulah. Berapa persen kuotanya jika diadakan? Nah, ini Ya, juga sesuatu yang evolving, developing. Kita nggak bisa harus gini nih gitu. Tapi ya kalau dari saya sebagai risk manajemennya, udah pasti kita apa harus benar-benar mempertimbangkan si jumlah pesertanya sih gitu. Apabila uh, full capacity aja udah menantang ya mungkin kita harus start small ya gitu supaya kita juga bisa manage ekspektasi runner itu tadi sih ya kalau mereka yang risih segen apa namanya nggak mau terlalu banyak orang berdekatan dengan banyak orang ya kalau kita tetap dengan angka target awal gitu misalnya ya, akan berat manage orang mass participation sports kan yang di manage orang. Cuma iya, menggerakkan orang itu dari start ke finish. ya betul Gitu. Mas. Ya jadi tadi ya tantangannya kita mulai start dari small, yang kemudian dari situ mudah-mudahan ya pandemi berlalu, ya kita bisa kembali normal ya. Tapi kalau tadi Mas bilang apa Benar. tadi next normal ya. Next Jadi normal. terakhir untuk Pandara atau untuk Mas sebagai penyelenggara event siap untuk menghadapi post normal itu Mas? Oh ya harus siap ya kita juga sudah sedang merencanakan apa namanya si protokol-protokol itu prosedur-prosedur baru dan yang kayak saya tadi bilang kayak ya mungkin nggak untuk semua event jadi masing-masing event akan unik akan ada suatu apa namanya yang berbeda dengan event yang lainnya gitu dan itu nanti kita harus sesuaikan lagi protokol atau prosedur yang sudah kita siapkan. Tapi yang pasti sih tetap semangat. Pandemi ini pasti akan berakhir dan kita akan bisa balik kerjain event-event running, triathlon, whatever it is that you do sebagai organizer. Dan mungkin lebih banyak komunikasi kali ya. Yang saya pelajari kayak yang saya dapat dari 3 bulan terakhir ini adalah kayak oh mungkin dengan adanya pandemi ini kita sebagai komunitas industri mass participation events atau mass participation sports itu jadi kayak lebih dekat dalam arti lebih sering berkomunikasi, lebih sering apa menyampaikan pendapat. Ya terima kasih Mbak Lela Munaf, Ya, our maaf ya. Zumba. Ini Mbak Lela Munaf nih ini apa namanya one of the South Jakarta most ini apa namanya Oke, Zumba instructor ya. oke. Anyway, Halo Mbak ya ya. jadi Oke, gitu sih. anyway. Jadi gitu kita harus membuka apa namanya forum komunikasi antara sesama organizers supaya kita bisa menemukan apa sama-sama suatu guideline gitu yang kita bisa sharing antara organizer gitu. I don't think kalau ada Jadi suatu lebih prosedur mendekatkan atau ya Mas ya. protokol guideline, iya itu kayak oh ini miliknya Pandara, oh ini miliknya organizer A, organizer B. I think we should share apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan dan berhasil gitu kan. Kita harus sharing ke orang banyak sih. Dan mungkin kayak misalnya teman-teman di yang menyelenggarakan konser musik Juga ya. itu ini ya akan mendapatkan benefitnya juga. Mungkin mereka juga ada sesuatu, hey backstagers tuh kan baru bilang. Mungkin ada dari mereka juga yang mereka temukan, mereka diskusikan antara organizer atau promotor event musik yang kita bisa ambil gitu idenya, kita bisa pakai kayak gitu sih. Oke, Mas Andreas Kansil dari Pandara Sport.
terima kasih sudah bergabung di bincang malam ini. Dan Sama-sama juga Mas kepada Misran. semua partisipan, baik dari teman dan koleganya Mas Andreas Kansil, juga dari saya. Saya mengucapkan terima kasih telah bergabung malam ini. Dan sehat selalu Mas, tetap semangat. Sama-sama Mas Alhamdulillah. Misran. Dan semoga kita hadapi Ya, ini semua dengan amin. tetap positif. Yes. Oke, sampai ketemu Thank you lagi Mas ya. dan selamat Sampai malam. ketemu Ya, lagi. sama-sama Mas. Terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi.